Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali.
Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat
Setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikan salam samping kiri kananmu, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Saya rindu setiap kita di tempat ini, baik para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita yang lahir dari hati kita paling dalam untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami mau datang menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Bertahtalah atas setiap kami Bapa. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasa siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami untuk menyembah Tuhan. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Yesus yang melingkupi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Bapa. Jadilah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau yang kami cinta dalam kehidupan ini Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan Yesus, Yesus, amin. Terus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kaulah yang terima pujian,
sebab Kau amin Tuhan. Kau layak Tuhan. Yes, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah pagi hari ini Tuhan mendapati dalam hatimu kerinduan untuk menaikkan, meninggikan nama Tuhan? Baik dalam suka dan duka kami Tuhan, kami mau tetap memuji Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebab Kau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Yes Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak, Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan
Nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan. Kau layak Tuhan menerima pujian kami, menerima sembah kami, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji, kami tinggikan Engkau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau layak, Kau layak Tuhan. Ini siap penyembahan kami Bapa, sebab Kau Allah yang layak menerima segala pujian pengagungan kami. Ini siap tangan-tangan yang terangkat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu melebihi hidup kami. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami. Kami tinggikan, kami angkat, kami naikkan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Bapa yang baik, Kau berkesudahan lagi setia-Mu. Hanya Kau Tuhan yang layak menerima syukur kami. Tuhan Yesus, kami anak-Mu Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Oh dalam mengambil tata-Mu yang kudus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Memberikan kami kesempatan untuk memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak Ibu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak Tuhan Yesus. Kau layak Tuhan menerima sembah kami. Yes Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Kau layak Tuhan. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari pandang Yesus, sekali lagi katakan. Kau layak Amin. Tuhan, terima pujian. Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima pujian. Kau hadir Tuhan. Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Biar jemaat Tuhan katakan. Sebab Kau layak. Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Amin Tuhan. Kau layak. Ku agungkan Yesus. Amin. Segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak sekali lagi. Sekali lagi Sebab Terima kasih Tuhan. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Sekali lagi dengan segenap hatimu. Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu yang melingkupi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau Bapa, yang siap untuk lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita.
sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, amin, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Say, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Mari lambaikan tanganmu. Sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, katakan betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu. Yang berjalan dalam iman dengan kebaikan Tuhan boleh katakan amin. Yesus dahsyat. Haleluya. Mari lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Katakan sempurnalah kebaikanmu Tuhan. Say, sempurnalah, amin. Setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sekali lagi sempurnalah, sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, amin, indahnya, indahnya oh Yesusku. Sekali katakan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, amin. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh sekali lagi beri tos atau salam samping kiri kanan mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu disampaikan juga kepada jemaat Tuhan yang mungkin membawa anak kecil, boleh dibawa ke ruang sekolah minggu di bawah di samping kiri pastori untuk sama-sama dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita, biar hati ini menjadi tanah yang subur untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari dengan segala sekali lagi katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Katakan tangan kuat yang memegangku. Yesus, ku perlu ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, Kami percaya Kau selalu beserta kami. Kau selalu sertaku. Katakan dengan imanmu. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku
sekali lagi kita bangkit berdiri. Tangan yang memegangmu selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kuasamu sampai akhir hidupku. Tangan yang memegangmu selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup. Lagi katakan sampai hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa, kami setiap anak-Mu, kami setiap jemaat-Mu, kami mau membuka hati kami Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Tanamkan dalam hati kami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar kami saat pulang dari tempat ini, kami memperoleh sukacita daripada Tuhan. Kami memperoleh berkat baru daripada Tuhan. Dan kami akan pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan firman-Mu bagi kami semua di tempat ini. Pemakaian Tuhan, urapan Tuhan. Pemakaian Tuhan yang nyata melingkupi kehidupannya Bapa. Biar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan boleh tersampaikan melalui hamba-Mu. Dan pelayanannya Bapa semakin memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Saat ini kita akan dilayani bersama-sama oleh Bapak Pendeta Albert Lintang. Dan dengan kasih Kristus, saya persilakan kepada hambanya dan mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pendeta Albert Lintang. Shalom, selamat pagi, haleluya. Baik Bapak Ibu, saya dikasih tema menarik sekali ini. Ini tema yang sangat challenging, iman dan teknologi. Ah itu dia, iman dan teknologi. Bagaimana kaitannya iman dan teknologi? Karena kemudian kita terbagi pada dua mazhab besar. Mazhab pertama itu adalah iman itu dipisahkan dari teknologi. Iman saja, itu teknologi. Bahkan pada masa pertama ini orang kemudian lebih percaya bahwa teknologi itu adalah salah satu jelmaan dari pekerjaan iblis. Saya ingat dulu ada cerita waktu Amerika mulai membangun rel kereta api, terjadi penolakan besar-besaran yang khususnya dimotori oleh orang-orang Kristen. Jadi orang-orang kaum-kaum inilah religius, dalam hal ini diwakili oleh orang-orang Kristen. Karena waktu itu orang Kristen bilang begini, pembangunan kereta api ini adalah jelmaan pekerjaan iblis. Karena rel kereta api itu bentuknya seperti ular. Jadi karena dia punya bentuk seperti ular, ini menggambarkan si tua, ular tua iblis itu. Jadi wah ini bahaya sekali, kita harus halangi. Kemudian didukung juga oleh orang-orang Indian. Orang-orang Indian yang waktu itu tanahnya juga diambil-ambil karena pembangunan rel kereta api. Maka kemudian mereka berkolaborasi untuk menentang pembangunan kereta api di Amerika pada masa-masa itu tahun-tahun 1800-an lah ya. Jadi ini masa pertama begitu. Jadi iman saja, teknologi itu ada kemungkinan itu jelmaan pekerjaan iblis. Tapi ada mazhab kedua yang sekarang ini mulai timbul, itu mazhab yang berpikir begini, teknologi itu melampaui iman. Itu.
Iman itu sudah tidak up to date. Iman itu ketinggalan zaman. Sekarang tuntutannya teknologi. Makanya ada gereja-gereja berbasiskan teknologi kan. Scientific movement begitu. Sudah mulai ada gereja-gereja yang mulai dengan scientific movement. Scientific cara berpikir yang scientific. Jadi mereka sudah tidak mereka kemudian mujizat, cerita-cerita mujizat-mujizat Yesus itu kemudian mereka selalu kaitkan dengan teknologi. Ada teknologi di dalamnya itu. Itu tidak selalu roti bisa jadi dari 5 roti 2 ikan itu tiba-tiba jadi begitu. Ada teknologinya itu. Itu ada perhitungannya, ada begini-begininya, ada begitunya. Mereka kemudian merasionalisasi cerita-cerita mujizat di Alkitab semua dirasionalisasi. Cerita-cerita mujizat dalam firman Tuhan semua dirasionalisasi. Belakangan kemudian banyak yang merasionalisasi mujizat-mujizat kesembuhan itu sebagai pekerjaan dari ada pengetahuan-pengetahuan teknologi tentang hal-hal herbal. Misalnya kemudian ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu punya masa waktu ada masa yang hilang dari sebelum dia melayani di usia 33 tahun. Dari sebelum 33 tahun itu tidak terdokumentasi Yesus ada di mana. Kemudian kaum ini bilang seperti ini, oh Yesus waktu itu ada di India. Yesus katanya ada di India, dia sedang belajar ilmu-ilmu pengobatan gitu. Jadi Yesus katanya di India menghabiskan waktu belajar ilmu pengobatan dan bermeditasi, baru dia kembali ke Israel dan kemudian dia mulai menyembuhkan. Jadi mereka bilang gini, Yesus itu ada ilmu-ilmu pengobatannya. Kemudian mereka pakai ayat Alkitab yang bilang begini, waktu Yesus sembuhkan orang buta katanya, Yesus pakai itu pasir, diludahin apa, itu metode-metode dari India katanya. Ada yang bilang seperti begitu. Jadi ini ada 2 mazhab besar yang kemudian memisahkan iman dan teknologi. Nah, daripada saudara bingung, kita mulai lihat. Kalau sudah iman sudahlah ya, saudara katam semua lah kalau kita bicara iman Kristen banget. Saya mulai dari kata teknologi saja ya. Kita mulai dari kata teknologi. Apa itu kata teknologi? Teknologi berasal dari kata apa? Teknologi itu sebenarnya berasal dari kata Yunani. Berasal dari kata Yunani. Techne dan logos. Ah, itu dia. Techne dan logos. Kata techne itu punya pengertian begini. Techne itu berarti terampil. Punya seni untuk menyusun sesuatu dari dasar. Wow. Saya ulang. Techne itu terampil menyusun sesuatu dari dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, techne itu punya seni untuk membangun sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Wah, sebentar kita lihat Alkitab singgung ini loh. Jadi Alkitab itu sangat teknologi sebenarnya. Alkitab sangat teknologi. Yang ketiga, techne punya pengertian yang ketiga adalah gini. Techne itu adalah membangun sesuatu yang bertujuan keberfungsiannya itu sampai kepada hal-hal di depan. Jadi techne itu bicara tentang sesuatu yang visioner. Bukankah firman Tuhan itu sangat erat kaitannya dengan ini? Sebentar kita lihat beberapa ayat ya. Jadi keterampilan membangun sesuatu yang bertujuan itu kebergunaannya sampai ke depan. Itu techne. Itu kata techne. Nah kata logos ya kalau secara ilmu pengetahuan kata logos itu berarti pengetahuan ya kan. Tapi logos itu tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Karena logos itu punya arti adalah firman. Logos itu punya arti adalah pengertian-pengertian yang datang dari apa? Keilahian. Itu logos. Logos itu bukan pengetahuan biasa. Kalau dalam tinjauan umum dikatakan logos itu pengetahuan, that's it. Tapi sebenarnya logos itu adalah ini, pengetahuan berbasiskan pengertian dari alam spiritual. It means logos itu adalah firman Tuhan. Sebab kata logos itu dipakai dalam
Yohanes pasal 1. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1, maka kata firman di situ itu dipakai kata logos. Berarti logos itu adalah secara sederhana firman Tuhan. Nah berarti saudara-saudara kalau kita bicara teknologi adalah seni membangun dari dasar yang keberfungsiannya itu berfungsi untuk tujuan di depan yang berbasiskan firman. Tangkap ini. Saya mau saudara salah tangkap. Tangkap ini ya. Jadi teknologi itu adalah keterampilan atau seni untuk membangun segala sesuatu yang keberfungsiannya itu sampai pada tahun-tahun ke depan berbasiskan logos, pengetahuan firman Tuhan. Nah semua yang ada di bumi ini secara saintifik itu dibangun dengan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara bicara teknologi, saudara tidak dapat memisahkannya dari firman. Karena teknologi itu berbasiskan firman. Saya kasih contoh sederhana saudara-saudara. Sekarang HP saudara itu bukan dipencet. HP saudara itu disentuh. Touchscreen. Ya. Kamu tahu teknologi touchscreen saudara sejak kapan? Sudah sejak kapan? Teknologi touchscreen itu sudah ada sejak penulisan 2 loh batu. Hah? Masih tidak mengerti? Nanti saya sudah tidak punya waktu terangkannya. Saya tidak punya waktu buka ayatnya. Percaya ada tapi buka ayatnya. Kalau saudara tahu, kalau saudara baca bagaimana Tuhan menuliskan 2 loh batu. Tuhan tulis pakai jarinya di batu. Itu teknologi apa itu? Touchscreen. Terus kau bilang begini, ini pendeta bikin-bikin. Bukan bikin-bikin saudara. Kamu lihat semua yang terjadi ini, itu sudah Tuhan buat lebih dulu. Itu hal yang paling sederhana. Nah, sekarang kita akan lihat setelah kita tahu kata teknologi ya. Kalau iman sudahlah ya. Iman itu berarti apa? Sudah, kita langsung Ibrani 11 ayat 1 ya. Sudah hafal toh Ibrani 11 ayat atau masih mau dibacakan? Saya sebutkan saja. Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang sudah ditampilkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Nah, kalau saudara baca ini iman, kesimpulan dari definisi dari iman ini, itu teknologi banget. Itu teknologi banget. Bayangkan dia bilang, dia dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Semua kemajuan-kemajuan yang terjadi zaman sekarang itu sesuatu yang diharapkan oleh banyak manusia. Saya ingat pertama kali ya, ini tahun 80-an. Waktu itu di Makassar belum ada namanya eskalator. Belum ada. Saya waktu itu umur 8-9 tahun, itu tahun ya saudara bisa tebak umur saya lah jadinya ya. Ya ini tahun 80-an lah, 80-an early 80s ya. Itu papa saya kan sering bolak-balik Jakarta itu. Karena papa saya dulu adalah kepala dinas pendidikan umum. Dulu namanya masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah jadi papa saya itu tiap bulan oleh kepentingan dinas dia itu pasti ke Jakarta. Nah kalau ke Jakarta dia suka ngajak saya. Kalau mama saya berhalangan, kalau mama saya bisa, dia ajak adik saya yang laki-laki yang paling bungsu. Tapi kalau mama saya berhalangan pasti diajak saya. Jadi saya berdua sama beliau. Saya ingat betapa kampungannya kami, saya lah ya. waktu pertama kali saya ingat itu di Gajah Mada Plaza. Kita pergi waktu itu Gajah Mada masih yang terbaik lah di Jakarta ya. Sarina gitu, kita pergi di Gajah Mada begitu, terus kita baru lihat pertama kali itu eskalator, tangga berjalan tuh. Jadi saya kasihan ini saya masih umur berapa waktu itu 9 tahun lah. Terus
papa, jalan begitu. Langsung, kasih langkah kakimu pelan-pelan. Lihat ini, begitu keluar, ikut papa, tak langsung. Wah, kita kayak senang sekali begitu. Sementara kita naik itu eskalator itu, papa saya itu lagi cerita sama dia punya sepupu. Terus sepupu papa saya itu ngomong begini, aduh, seandainya dari dulu-dulu ada yang kayak begini, tuh orang gak capek naik-naik tangga. Bayangkan kalau kita naik-naik tangga, aduh dulu itu, mereka ceritalah dulu-dulu gitu. Terus saya dalam otak saya yang masih kecil juga saya pikir-pikir, iya ya kita gak capek naik tangga. Kebetulan di rumah saya juga ada lantai 2-nya naik tangga begitu. Terus kemudian saya bilang sama papa saya, Papa, nanti di rumah ganti itu tangga. Ganti jadi yang tangga-tangga kayak begini supaya kita udah setengah mati. Gitu. Padahal di Makassar belum ada waktu itu. Nah itu saja saudara, bayangkan ya. Dari percakapan sepupu papa saya dengan papa saya jadi mengerti begini. Bahwa hasrat untuk mempermudah sesuatu sudah ada dalam benak manusia. Artinya teknologi yang sekarang itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Sudah diharapkan sejak lama. Walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Dulu-dulu kita suka nonton film kartun, ya. Nonton film kartun yang Flash Gordon lah, apalah Superman apa. Kita suka lihat mereka bercakap-cakap pakai jam gitu ya. Terus ada video call-nya gitu. Di tahun-tahun 80-an kita nonton itu film, kita rasa kayak, waduh ini teknologi, kapan ya terjadinya ya. Mereka bisa bercakap-cakap pakai video call. Pakai layar yang besar, lalu di pesawat ruang angkasa mereka ini. Sekarang saudara, kita sudah video call. Kita video call every time. Kita sudah tidak takut lagi video call, aduh bakal mahal. Enggak, kita video call every time. Itu cuma mau kasih tahu begini, apa yang dihasratkan itu sudah, itu teknologi itu sebenarnya seperti itu. Kemudian iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lihat dasar-dasar dari iman dan teknologi itu. Tadi itu latar belakangnya, sekarang saya taruh dasarnya buat saudara. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Logos. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah yang adalah Logos itu. Pengetahuan. Jadi alam semesta ini adalah gambaran dari pengetahuan ilahi. Haleluya. Pengetahuan ilahi. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wah, ini rumus saudara-saudara. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang dapat kita lihat sekarang itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, kalau saudara tahu pendapat-pendapat orang ateis tentang teknologi, tentang terjadinya alam semesta. Mereka menganggap bahwa alam semesta terjadi dari sesuatu yang memang tidak kelihatan. Dan itu kemudian terjadi ada ledakan besar, begini begitu. Tapi kita tidak seperti itu. Kita mengerti begini, pusatnya itu dari apa yang tidak dapat saudara lihat. Siapa itu? Tuhan. Logos. Logos. Jadi sekali lagi saudara, teknologi itu idenya Tuhan. Teknologi itu adalah idenya Tuhan. Tuhan itu adalah inti dari teknologi. Saya ulang lagi, Tuhan itu adalah inti dari teknologi. Anda tidak bisa mencabut Tuhan dari teknologi, Anda tidak dapat memisahkan teknologi dari Tuhan. Sebab inti dari teknologi adalah Tuhan. Copotlah Tuhan dari teknologi, maka akan terjadi pelacuran terhadap teknologi. Sebentar kita akan lihat itu. Itu sebenarnya yang saya katakan tadi itu adalah pendapat Albert Einstein. Ya, Albert Einstein bilang begini, teknologi tanpa Tuhan akan menjadi inisiasi dan manifestasi dari pekerjaan-pekerjaan jahat.
akan digunakan tujuannya bagi kejahatan. Kata-kata ini diucapkan oleh Albert Einstein karena dia bersedih sekali dengan teknologi yang dia temukan, yaitu bom atom itu kemudian dipakai untuk membunuh, gitu ya. Itu kemudian yang membuat dia sangat sedih begitu. Jadi ini hal yang pertama, Ibrani 11 ayat 3. Hal yang kedua adalah Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sekali lagi, progresifnya teknologi, kemajuan teknologi itu adalah inisiasi Tuhan. Tuhanlah yang memicu hal-hal seperti itu terjadi. Karena Tuhan adalah penguasa waktu. Dia melintasi segala zaman. Jadi dia tahu, dia maha tahu. Jadi dibilang gini, segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Semua itu dijadikan oleh Dia. Itu dasar teknologi. Nah, yang sekarang terjadi itu bukan penciptaan, yang terjadi itu pengembangan atau kemudian disebut sebagai penemuan. Jadi ada dua kata kan kalau kita bilang perkembangan teknologi. Orang-orang yang membuat teknologi, kebaharuan teknologi itu disebut mengembangkan atau menemukan, bukan menciptakan. Kenapa dibilang mengembangkan dan menemukan? Karena sebenarnya mereka memakai resource yang sudah ada. Sudah ada dulu. Dan siapa yang mengadakan itu? Tuhan. Tuhan yang mengadakan dulu. Itu dia. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi ternyata teknologi itu adalah apa yang ditunjukkan oleh Bapa sendiri. Ditunjukkan cara kerjanya oleh Bapa sendiri. Oke. Kalau kita sudah sampai di poin ini, maka saya ingin mencerahkan saudara tentang beberapa hal yang kita sudah kenal secara religi, tapi itu ternyata adalah dasar asal muasal dari apa yang kita kenal dengan nama teknologi. Yang pertama saudara, saudara tahu kata profetik? Tahu kata profetik? Tahu berapa banyak yang tahu kata profetik? Oh ya, profetik atau kenal kata ini, nubuatan. Kenal kata penglihatan. Ya. Profetik, nubuatan, penglihatan itu tentang apa saudara? Penglihatan yang jauh ke depan. Ya kan? Penglihatan yang jauh ke depan. Tahukah saudara, itu adalah dasar dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu dipicu dengan apa? Dengan adanya kebiasaan membangun membangun budaya, membaca kecenderungan masa depan. Ya. Semua teknologi yang diciptakan itu semua dimulai dari mengamati kecenderungan ke depan. Berarti saudara, kalau saudara hidup dalam budaya firman Tuhan, saudara akan terbiasa membangun budaya ini, mengamati kecenderungan. Waktu saudara mengamati kecenderungan, saudara terbuka untuk kemudian menerima hikmat Tuhan tentang apa yang terjadi di depan. Lalu kemudian mulai mempersiapkannya. Saya kasih contoh, ini teknologi. Waktu Yusuf bermimpi dan menyampaikan mimpinya kepada Firaun. Itu apa itu? Perencanaan ke depan. Kemudian kalau saudara baca literatur, Mesir itu bukan sembarang bangun lumbung saudara. Makanya kalau baca Alkitab, baca sejarahnya juga.
Jangan cuma bisa cari, oh dia bangun lumbung. Bukan, itu bangun lumbungnya itu sudah modern pada zaman itu. Mereka, saudara coba pikir, bagaimana bisa menyimpan gandum sampai 7 tahun tidak rusak? Tidak pernah mikir pasti kan? Kita pikir Yusuf tiup-tiup itu, basah roh sedikit, kemudian gandumnya baik. Ada teknologinya Pak. Cuma kan kita tidak pernah pikir, itu ada teknologinya. Jadi ternyata ada teknologinya itu. Gudangnya dibikin bagaimana, harus dikasih bagaimana, sampai kemudian gandum itu bisa ditumpuk sampai 7 tahun. Ada teknologinya. Makanya Mesir itu kalau bicara peradaban atau kemajuan teknologi, Mesir itu salah satu negara yang sejarah kemajuan teknologinya itu cukup luar biasa. Bagaimana mengawetkan mayat? Kan kita tahunya di Mesir. Iya toh? Nah apalagi menyimpan gandum 7 tahun. Dorang simpan mayat ribuan tahun saja mahir, apalagi cuma gandum 7 tahun. Bisa lah. Ya, cuma kan kita tidak pikir sampai ke situ, kita cuma pikir begini, itu. Kalau saudara punya kemampuan membaca kecenderungan ke depan, saudara sedang menyediakan diri saudara untuk diintervensi dengan inovasi-inovasi ilahi. Saya percaya itu. Masalahnya kita anak Tuhan tidak tersedia sih. Kita cuma berpikir waktu sekarang. Ya kan? Makanya kita suka berhutang. Kenapa kita suka berhutang? Karena pikiran kita saat sekarang, tidak pikir ke depan. Kalau kita pikir ke depan, pikiran kita itu inovasi ilahi. Saya bilang ilahi saudara, karena idenya itu datang dari Tuhan. Sediakanlah diri saudara. Ke depan ini, semua anak-anak Tuhan sudah harus menyediakan dirinya untuk diintervensi oleh inovasi ilahi. Dan untuk memulainya, anak-anak Tuhan harus mulai punya budaya membaca kecenderungan. Baca kecenderungan ke depan. Kalau saudara baca kecenderungan ke depan, maka saudara akan ini. Saudara mungkin berpikir begini, membaca kecenderungan itu apakah ada ayatnya? Mari saya kasih tahu kepada saudara. Itu kemampuan awal yang Tuhan kasih buat kita. Nah buka ayatnya. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 itu bilang begini saudara-saudara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Saya pergi ke kata memelihara. Kata memelihara di situ itu berasal dari bahasa aslinya itu pakai kata syaumar. Syaumar itu punya arti adalah meneliti, to observe. Ternyata manusia itu untuk dia dapat bekerja, Tuhan memperlengkapinya, menugaskannya untuk apa? Meneliti, mengobservasi, mengidentifikasi. Wah, luar biasa. Ternyata manusia itu punya apa? Daya identifikasi yang kuat. Karena kalau saudara baca setelah ayat ini, kemudian Tuhan kasih, coba kita baca terus. Ayat 16 coba kita baca terus itu ya. Tuhan Allah memberi terus 17 18. Kita mulai dari tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kan maunya kalau ada ayat ini yang muncul adalah Tuhan langsung kasihkan penolong yang sepadan. Tapi enggak loh saudara. Muncul ayat 19. Ayat 19 apa? Coba saudara baca sama-sama lebih bagus ya. Supaya saudara tidak diam-diam. 1, 2, 3.
ayat 20. Coba lihat, setelah Tuhan bilang tidak baik itu manusia seorang diri, saya akan memberi penolong yang sepadan. Tindakan Tuhan apa? Kasih binatang-binatang, itu kan aneh. Masa kasih penolong yang sepadan, tiba-tiba dikasih apa? Kasih binatang-binatang, disuruh namain binatang-binatang. Tapi kalau saudara baca ayat itu, saudara jadi mengerti begini. Tuhan sedang memberikan penajaman pada kemampuan manusia untuk mengidentifikasi. Wow. Syaumarnya itu ditajamkan oleh Tuhan. Adam kasih nama binatang-binatang. Waktu Adam kasih nama binatang-binatang, tidak ada Tuhan protes. Tuhan tidak bilang, salah ini kok kasih nama, rubah. Tidak ada, tidak ada. Adam sama sekali tidak diprotes sama Tuhan. Tuhan menyetujui semua yang diidentifikasi oleh Adam. Itu berarti apa? Bahwa Tuhan mengakui identifikasi manusia itu bagus. Karena itulah yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Anda punya daya identifikasi, itu datang dari Tuhan. Kemudian Adam dapat mengidentifikasi satu hal lagi. Bukan cuma menamai binatang. Dia kemudian dapat mengidentifikasi apa yang menjadi ide Tuhan terhadap dirinya. Perhatikan, waktu Tuhan punya ide untuk memberikan penolong yang sepadan kepada Adam, Tuhan tidak kasih tahu Adam. Tuhan hanya punya ide saja. Tapi Tuhan mau Adam menemukan idenya itu lewat identifikasi. Lalu kemudian Adam waktu namain binatang-binatang. Binatang-binatang itu belum sebodoh sekarang ya. Binatang-binatang pada zaman itu kan wah, coba saudara bayangkan. Ular aja bisa bicara. Berarti binatang-binatang pada masa penciptaan itu lumayan lah. Bisa diajak jadi penolong lah, bisa diajak jadi partner. Karena kan ular aja bisa ngomong. Iya kan? Saudara udah pikir sampai situ ya. Binatang tidak segoblok sekarang gitu. Binatang bagus-bagus saja. Tapi waktu kemudian Adam namain itu binatang-binatang, Adam mengidentifikasi. Adam identifikasinya begini. Tidak ada yang sepadan dengan dia. Begitu Tuhan lihat bahwa dia bisa mengidentifikasi tentang kesepadanan, lalu kemudian Tuhan bertindak ayat 21. Ya. Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan kemudian kita tahu dari situ Tuhan membangun perempuan. Tuhan membangun wanita menjadi penolong yang sepadan bagi manusia. Yang saya mau bilang kepada saudara adalah Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan mengidentifikasi. Sayangnya manusia jatuh dalam dosa sehingga kemampuan ini kemudian menjadi teracuni, menjadi distorsi. Nah, saya tidak akan terangkan hal tersebut karena itu pembahasannya akan panjang lagi. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, bagaimana cara membangun seni dan keterampilan berteknologi yang kita harus bangun dari iman. Memang seni membangun teknologi itu harus berbasis dari iman. Cabutlah iman dari teknologi, maka Anda tidak akan menemukan kesejatian dari teknologi. Gitu. Cara membangunnya sederhana, satu aja, Amsal 1 ayat 5. Saudara baca sama-sama itu. Amsal 1 ayatnya yang ke-5. Silakan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi cara untuk membangun seni dan berketerampilan dalam teknologi itu begini. Mendengar. Kalau kamu bijak, kamu harus apa? Mendengar dan menambah ilmu. Ternyata kebijaksanaan itu adalah mendengar dan menambah ilmu. Jadilah a good listener.
Saya mau beritahu kepada saudara, bahkan waktu mendengar curhatan orang saja, kita bisa punya pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu yang baru. Hanya karena kita mendengar. Ya. Semua keterampilan saya dalam menyampaikan sesuatu, itu diasah dari keterampilan saya mendengar. Oh iya, kita seringkali kalau bicara ilmu public speaking, kita bicara tentang itunya dulu, cara ngomongnya dulu. Padahal untuk mendistribusi, untuk mendeliver pesan, itu harus dimulai dari habit membangun kebiasaan apa? Menjadi good listener. Harus menjadi orang yang punya kemampuan mendengar. Dengar saudara, dengar karena waktu kamu mendengar, kemudian dibilang apa? Kamu menambah ilmu. Jadi dalam berteknologi itu, iman dan teknologi itu kaitannya itu sebenarnya, membangunnya itu sebenarnya di sini. Mendengar, kemudian ilmumu bertambah. Setiap kali kamu mendengar, ilmumu bertambah. Apa yang pertama kali kamu dengar? Kamu harusnya pertama kali mendengar firman Tuhan. Karena setiap kali kamu mendengar firman Tuhan, ilmumu bertambah. Saya punya penerapan tentang firman Tuhan itu 5D. 5 atau 6D. Saya agak lupa, tapi coba saya jabarkan, saudara hitung sendiri ya. Firman itu, sikap kita kepada firman Tuhan itu yang pertama adalah dibaca. D pertama adalah apa? Dibaca. D kedua adalah apa? Didengar. D kedua itu didengar. D ketiga itu diperkatakan. Diperkatakan atau dideklarasikan. Artinya begini, kalau saudara membaca firman, usahakan saudara tidak hanya membacanya dalam hati, tapi baca dengan suara keras. Karena apa yang saudara baca dengan suara keras, itu tersimpan dalam pikiran kita. Minimal kita jadi hafal. Mungkin tidak hafal sekali, tapi tersimpan di sini. Contoh saudara. Makanya saudara, Mazmur ditulis. Saudara pikir Mazmur itu adalah ciptaan seperti lagu-lagu kita sekarang gitu. Enggak. Mazmur itu adalah cara mengingat firman Tuhan. Jadi makanya Mazmur itu panjang-panjang. Makanya kita kalau mau gubah lagu, ya, mau gubah lagu ambil dari Mazmur, kita enggak bisa ambil satu pasal. Karena panjang. Kenapa? Karena dulu Mazmur itu dinyanyikan kayak begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nyanyinya gitu. Bukan nyanyi kayak praise and worship kita sekarang, bukan. Itu menyanyi sambil menyimpan itu firman Tuhan. Nah, secara sederhana saya mau bilang gini. Saudara kalau hafal kali-kalian, bisakah saudara hafal kali-kalian? 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2. Kita pakai apa? Pakai lagu. Iya kan? 1 kali 1, 1 kali. Coba dah nyanyi. Bisa salah saudara, coba aja tes. Coba aja tes. Atau hafal ini, hafal semua perjanjian baru. Semua kitab perjanjian baru. Saudara bisa hafal enggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bisa enggak? Saudara hafalnya pakai lagu kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Coba anda nyanyi. Kalau nyanyi banyak sekali becoloknya. Itu makanya saudara perlu membaca firman dengan suara yang keras. Kalau perlu dimasmurkan saudara. Saudara itu yang dibilang nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, lagu-lagu baru. Itu bukan saudara mendadak jadi pencipta lagu. Bukan saudara. Banyak orang salah interpretasi tentang ayat itu. Dipikir bahwa semua orang Kristen dituntut untuk jadi pencipta-pencipta lagu. Bukan. Makanya banyak orang Kristen yang berputus asa, tidak punya talenta menciptakan lagu, dia bilang, aduh begitu ikut seminar praise and worship rasa-rasa mau keluar dari kekristenan karena tidak layak, tidak bisa tulis lagu. Padahal nyanyi lagu-lagu baru itu begini,
Kamu baca firman Tuhan, kamu lakukan supaya tersimpan di sini. Tapi minimal saudara baca dengan suara keras. Satu kali anak saya yang pertama, itu Faith. Tapi sekarang dia sudah tidak buat lagi itu. Waduh, mestinya dia konsisten buat. Dia dulu kalau merenung firman ya, dia suka baca itu Alkitab dengan suara keras. Dia baca suara besar-besar begitu. Saya pertama suka mengolok-olok dia gitu. Terus saya bilang gini, kok kayak Tuhan tidak dengar saja, kok sudah persis apa saja membaca suara-suara keras begitu. Kalau kita orang Kristen tidak perlu yang begitu-begitu. Baca mau saja begini. Terus dia ngomong begini, Papa, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Wih, saya langsung dalam hati, anak siapa ini? Saya langsung keluar dengan malu saudara-saudara. Saya keluar dari kamarnya. saya langsung menyingkir. Saya bilang, iya ya, di situ saya dapat pengertian. Betul. Memang iman itu timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran akan apa saudara? Pendengaran akan firman Kristus. Makanya sikap kita yang ketiga, ketiga tentang firman Tuhan harus diperkatakan, dideklarasikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan itu harus apa? Yang keempat, direnungkan. Sama-sama bilang apa? Direnungkan. Firman Tuhan, sikap yang keempat itu firman Tuhan harus direnungkan. Apa itu direnungkan? Dipikir ulang-ulang. Bukankah dasar dari kemajuan teknologi adalah pemikiran yang berulang-ulang? Thomas Alva Edison, saudara sudah tahu kisahnya. Thomas Alva Edison itu idiot. Saya udah bilang bodoh lagi, idiot. Karena dia dikasih masuk sekolah, guru-gurunya menyerah. Gurunya menyerah, kemudian gurunya tulis surat sama orang tuanya, sama mamanya. Karena bapaknya Thomas Alva Edison sudah ada. Ditulis pada ibunya dan dibilang gini, kami tidak sanggup lagi mengajar anak ini. Tapi waktu ibunya terima surat ini, ibunya tidak kasih tahu sama si Thomas ini. Kalau suratnya bunyinya demikian, ibunya simpan itu surat, terus ibunya ngomong sama anaknya, nak, sekolah bilang katanya kamu tuh terlalu pintar. Jadi sekolah ini karena mereka merasa kamu itu sudah terlalu pintar, kamu itu dititipkan saja, mama nanti yang akan ajar kamu. Karena mereka sudah tidak bisa ajar kamu. Katanya kamu terlalu pintar. Mama ajar ya. Jadi kamu udah usah ke sekolah. Mama aja yang ajar. Dia siap. Dia diajar mamanya. Kita tahu kemudian dia bertumbuh besar dan dia jadi apa? Penemu bola lampu. Kamu tahu bola lampu itu dia ciptakan ribuan kali. Ribuan kali percobaan dia coba. Itu apa itu? Direnungkan saudara. Dipikir ulang-ulang. Orang untuk berinovasi harus punya kemampuan untuk berpikir berulang-ulang. Makanya firman Tuhan telah mempersiapkan kita. Renung. Waktu kamu renung, kamu berpikir ulang-ulang. Waktu kamu berpikir ulang-ulang, kamu sedang menyediakan dirimu untuk punya pemikiran yang inovatif. Amin. Kita sih tidak inovatif, kita nyontek. Kita senangnya nyontek. Terus waktu kita nyontek kita pikir itu inovasi. Yang kita temukan adalah inovasi cara menyontek terbaru. Kan aneh. Satu kali Thomas Alva Edison, dia bongkar-bongkar lacinya mamanya, dia dapat itu surat. Dia dapat itu surat, kemudian dia baca itu surat. Ternyata itu surat dari sekolah yang menyatakan kami tidak bisa lagi mendidik anak Anda karena anak Anda bodoh. Kami kembalikan kembali anak Anda pada asuhan Anda sebagai orang tua. Itu Thomas menangis. Dia menangis, dia bilang, wah ternyata mama saya ini. Dia simpan ini semua. Dia tetap mau saya berhasil dan memang dia berhasil. Apa itu saudara? Mamanya punya pikiran inovatif.
Amin. Mamanya punya pikiran inovatif. Saudara, bukti-bukti kemajuan teknologi itu sudah ada. Saya kutip saja beberapa, 2 saja ya. Kalau saudara baca Kejadian 4 ayat 17. Kejadian 4 ayat 17 itu Kain membangun kota. Bayangkan dia membangun kota, itu apa itu? Kemajuan teknologi. Karena dia sudah mulai membangun kota. Ya. Kemudian di ayat 21 dan 22 masih di pasal yang sama. Kita lihat di situ. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Wah. Ternyata dari Yubal ini ada kemampuan inovasi untuk menciptakan musik. Kecapi dan suling itu turun dari anak-anak Yubal. Lalu kemudian Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini membuktikan sekali saudara bahwa ternyata walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, ada kemampuan identifikasi pada manusia sehingga mereka bisa punya kemajuan-kemajuan teknologi. Kuncinya apa? Mendengar. Itu tadi. Kembali kepada Amsal 1 ayat 5. Mendengar menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah ini dia. Bahan pertimbangan ini penting saudara. Karena dalam kaitan iman dan teknologi, segala sesuatu yang kita pikir ke depan, itu semua harus dipertimbangkan. Itu semua harus dipertimbangkan kegunaannya ke depan. Baik buruknya ke depan. Itu semua harus dipertimbangkan. Setiap kali saya dapat pewahyuan baru, saya selalu masuk pada bukan pewahyuannya yang saya tidak percaya, tapi saya selalu masuk pada bagaimana mempertimbangkan cara mengkomunikasikan itu. Karena kalau saya salah mengkomunikasikan, maka pewahyuan itu tidak akan menjadi pewahyuan bagi orang lain, justru menjadi kecelakaan berpikir bagi banyak orang. Nah saya harus merenungkan, mempertimbangkan kembali bagaimana cara saya mendelivery pesan tersebut. Saudara pikir khotbah ini bukan bahan main-main saudara. Khotbah ini adalah sesuatu yang kita pertimbangkan cara menyampaikannya. Supaya waktu kita sampaikan itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan yang bikin saudara shock. Enggak. Tapi kita mampu mendelivery, kita mampu menghantar pesan tersebut. Supaya saudara bukan hanya jadi tahu tapi jadi paham. Makanya dibilang apa? Kalau mau berkemajuan dalam berteknologi, saudara harus punya pengertian untuk memperoleh bahan pertimbangan. Apa bahan pertimbangan saudara? Banyak belajar saudara. Banyak baca buku, banyak baca referensi, banyak baca, perkaya diri saudara. Jangan berhenti, saya mau bilang jangan berhenti membaca. Rajinlah membaca. Bagaimanapun umur saudara, saya kasihan anak-anak muda sekarang itu sudah tidak punya kebiasaan membaca. Karena anak-anak muda sekarang itu punya kebiasaan nonton. Nonton reels, ya kan, nonton TikTok, terbiasa nonton, dan suka baca. Padahal membaca itu lebih tajam daripada nonton. Karena waktu membaca, kita punya daya berimajinasi itu dirangsang. Waktu kamu nonton, daya imajinasi kamu sudah tidak dirangsang lagi. Karena kamu sudah lihat. Tapi waktu kamu membaca, daya imajinasimu dirangsang. Itulah iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Anda temukan ketika apa? Ketika Anda memperoleh bahan pertimbangan. Nah itu kaitan iman dan teknologi dalam hal membangun seni dan keterampilan berteknologi. Yang terakhir, manifestasi teknologi dalam keimanan. Nah, ini yang terakhir. Apa manifestasinya teknologi dalam keimanan? Saya mulai dengan cerita. Cerita ini ada pada Daniel pasal 1. Tidak usah baca, tampilkan saja ayatnya. Tampilkan saja mulai dari ayat 16 ya. Karena itu pokoknya ada atau kita baca aja. Daniel pasal 1 ayat 16 sampai let's say 20 lah. Ya. 16 sampai 20.
Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu mereka memberikan sayur kepada mereka. Oke, saya harus kayaknya mulai dengan menceritakan latar belakangnya. Ini cerita tentang Daniel dan 3 temannya yang kemudian dibawa sebagai tawanan karena Israel ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Nah, kemudian kerajaan Babel itu ingin mengambil orang pemuda-pemuda yang dianggap pintar berhikmat untuk kemudian masuk sebagai orang-orang yang dididik dengan cara Babel. Untuk kemudian bekerja di kerajaan Babel sebagai orang-orang pintar. Itu. Jadi mereka dididik dengan kebudayaan Babel. Bayangkan saudara, nama mereka dirubah. Kita semua cuma tahu Sadrak, Mesak, Abednego, kita tidak tahu nama aslinya. Padahal itu Sadrak, Mesak, Abednego itu nama pemberian Babel. Tapi yang kita hafal itu nama pemberian Babel. Padahal dorong punya nama, ada nama Ibraninya, Hananya, Misael, Azaria, itu namanya. Tapi kita lebih suka sebut dengan identitas Babelnya mereka, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah itu kecelakaan berpikir itu saya pikir. Nah Azaria, Misael, Hananya ini, kemudian Daniel. Daniel sendiri diganti namanya juga, diganti jadi Belsasar. Iya toh? Nah, dirubah identitasnya, oke? Dirubah identitasnya, kemudian mereka itu harus makan makanan raja, sedap-sedapan raja. Disinilah awal mulanya. Daniel dan ketiga temannya ini memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Oke, manifestasi dari teknologi dalam keimanan kita adalah ini. Khususkan dirimu, sadari kekudusan Allah dalam dirimu. Tidak ada hubungannya dengan teknologi. Ingat tekne itu apa? Tekne itu membangun keterampilan atau seni membangun dari dasar. Berarti begini, kamu harus terbiasa punya dasar yang kuat. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang 2 macam dasar itu perumpamaan teknologi. Iya toh, kan bangun rumah. Masa saudara tidak pikir itu? Itu bangun rumah loh, teknologi. Kita tahu kan kalau bangun rumah di atas pasir tidak bagus pada akhirnya. Kita tahu bangun rumah, bangun bangunan itu harus fondasinya keras-keras. Itu apa? Yesus sudah kasih tahu di 2 macam dasar kan. Perumpamaan 2 macam dasar, itu teknologi banget begitu. Kita kan lebih suka dalam arti-arti rohani. Padahal kita tidak pikir itu juga bicara teknologi. Nah kemudian Daniel itu mereka berpikir dari dasar. Kita tidak boleh najis, kita harus kudus. Iman dalam teknologi itu bicara begini, kuduskan dirimu untuk menerima sesuatu yang jauh di depan yang berasal dari Tuhan. Kuduskan dirimu. Kuduskan dirimu untuk punya kemampuan berinovasi ke depan. Kuduskan dirimu. Mereka menguduskan diri mereka. Kamu lihat ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Aduh, saya percaya saudara-saudara. Kalau Anda menguduskan diri saudara, ini bakal terjadi. Saya percaya sekali. Pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Aduh, dari mana itu saudara? Ini teknologi. Tapi ternyata teknologi harus dimulai dari ikhtiar berada dalam zona kekudusan. Makanya jangan pandang enteng kekudusan, jangan pikir kekudusan itu tidak ada hubungannya dengan masa depan dan teknologi. Ada ternyata. Untuk kamu punya hal yang inovasi, kamu harus menguduskan diri. Saya cerita ini. Saya cerita yang dari zaman dulu ke zaman now. Ya. Di zaman dulu, saya yakin mungkin banyak orang sudah pernah dengar ini. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Ya.
Smith Wigglesworth ini dia berasal dari hamba Tuhan dari Inggris, lahir besar di Liverpool. Ya, lahir besar di Liverpool. You'll never walk alone. Ya, kalau orang pendukung Liverpool. Dia lahir besar di Liverpool. Smith Wigglesworth ini kerjanya kerja kasar. Dia kerja jadi tukang ledeng. Dia enggak tahu membaca. Enggak pernah katam sekolahnya. Enggak tahu membaca. Enggak pernah ini. Dia enggak tahu membaca lah. Tapi waktu dia di jamaah Tuhan, dia bisa membaca. Anehnya begini, waktu dia di jamaah Tuhan, dia memang tidak bisa baca buku lain selain Alkitab. Dia cuma tahu baca Alkitab. Dia enggak tahu baca koran, dikasih koran dia enggak tahu. Dia cuma tahu baca Alkitab. Tapi dia bisa baca. Siapa yang ajar dia membaca? Roh Kudus. Oh itu zaman dulu Pak. Oke. Hamba Tuhan ini sudah meninggal waktu zaman COVID. Saya kenal dekat. Namanya Pendeta Samuel Saputra. Saudara Google aja masih ada dia punya khotbah-khotbah di Google. Pendeta Samuel Saputra ini itu enggak tamat, dia cuma tamat SD. Cita-cita jadi dukun. Tidak pernah tahu bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Tapi satu kali waktu dia ada dalam sebuah keadaan harus menerjemahkan seorang pendeta dari Amerika. Kemudian pendeta tidak ada penerjemah. Pendeta ini tumpang tangan sama dia. Dan kemudian dia bisa menerjemahkan pendeta itu dalam bahasa Inggris. Dan kemampuan bahasa Inggrisnya itu tetap ada sampai dia meninggal. Dia kemudian belajar juga, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya itu dipicu dari apa? Yang saya mau bilang pada saudara, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng apa yang Tuhan bisa berikan pada Anda. Lihat keempat pemuda ini. Kepada mereka dikaruniakan apa? Kepandaian berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Saya tutup dengan membacakan ayat ini kepada saudara. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Halo, Roh Kudus itu apa? Ngajar segala sesuatu. Garis bawah itu, sebutkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Jangan main-main saudara, dia bisa ajar kita apa aja. Jangan pikir Roh Kudus itu cuma bisa ajar saudara. Enggak. Dia bisa ajar Anda segala sesuatu. Dia bisa ajar Anda segala sesuatu. Bisa. Bisa. 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Oh itu apa itu? Orang yang punya pemikiran inovatif itu orang yang punya pemahaman. Pemahaman itu yang disebut itu pengertian, understanding. Dan bayangkan Tuhan bilang janji seperti ini. Dia akan memberi kepadamu pengertian terhadap segala sesuatu. Kalau Tuhan sanggup memberikan Anda pengertian dalam segala sesuatu, berarti Anda bisa berteknologi dalam iman saudara. Sebab kembali pada kata teknologi. Teknologi itu berarti apa? Keterampilan atau seni membangun dasar-dasar yang keberfungsiannya itu dapat dinikmati sampai bertahun-tahun ke depan, sampai di waktu-waktu yang ke depan. Tuhan Yesus memberkati Anda, dianugerahi saudara kemampuan berteknologi di dalam iman saudara. Haleluya. God bless you. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini dimeteraikan bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan
mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Lebih daripada apa yang kami tahu. Keluarkan Tuhan pengertian kami yang hanya menyimpan Tuhan pada kotak agama kami ya Tuhan. Keluarkan itu dan kemudian kami bisa melihat Tuhan itu adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dia bukan cuma Tuhan yang beroperasi pada agama, hal-hal religius saja. Tapi dia Tuhan yang beroperasi dalam segala aspek kehidupan. Real dalam segala aspek kehidupan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar kami semua Tuhan mampu membangun dari dasar. Kami semua mampu membangun dari dasar. Karena kalau kamu membangun dari dasar ya Bapa, kami tersedia untuk hal-hal inovatif yang disediakan Tuhan di depan. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Albert Lintang yang telah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Nanti bersama-sama kita akan berikan persembahan, boleh mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan juga sebelah kanan saya. Sebelum kita memberi, mari sama-sama kita angkat kedua amplop kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa, mengingatkan kembali kepada kami semua Bapa. Biar apa yang telah kami dengarkan Tuhan benar-benar mengambil bagian dalam hidup kami Bapa. Dan Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberkati semua kami semua pada pagi hari ini. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidup dan pelayanannya. Apa yang baik saat ini kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Apa yang kami beri bagi Tuhan biar dapat berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan. Ajar kami menjadi bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya
setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, amin. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita beri. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dalam rangka pencarian dana dari teman-teman KMKO Teknik. Kepada teman-teman KMKO Teknik dengan kasih kami persilakan. Ya, shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari keluarga mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau yang biasanya disingkat dengan KMKO Teknik Unhas. Pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada gembala dan jemaat tempat ini yang sudah menerima kami untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan tujuan kami datang ke tempat ini untuk pencarian dana berupa basar kue yang akan nanti kami jual pas selesai ibadah nanti. Dan sebagai ucapan terima kasih kami akan mempersembahkan beberapa pujian. Selamat menyaksikan.
Ya, itulah tadi persembahan pujian dari teman-teman KMKO Teknik Unhas. Jadi kita paling suka sekali sama Marsnya. Kita juga ikut menyanyi di belakang. Ya, jangan lupa kita turut membantu dalam kegiatan teman-teman dari KMKO Teknik Unhas. Ada jual basar kue di bawah. Silakan jemaat Tuhan yang berkerinduan, mari kita sama-sama membeli basarnya. Kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk kegiatan sepekan kepada teman-teman multimedia dengan kasih dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian.
opening. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, pengumuman tambahan, minggu ini tidak ada kegiatan seperti mesbah keluarga, hanya pertemuan para pelayanan karena kita harus terus merekrut para pelayan Tuhan. Sehingga untuk minggu ini tidak ada kegiatan karena kita akan melakukan persiapan Natal. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada form permohonan doa yang teman-teman Aser bawa di sebelah kiri di tengah-tengah. Silakan diminta form permohonan doa ini nanti akan didoakan oleh tim doa kita setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah di sana ada pulpen juga, silakan kalau mau didoakan suatu silakan minta sama tim doa, sama teman-teman Aser nanti tim doa akan mendoakan. Selain itu di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang. Ya, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di GBI Oikumene, gitu ya. Nanti silakan diisi formnya, diambil di depan, ada yang selembar kertas, lalu kemudian diisi. Nanti setelah diisi, pulpennya ada sama teman-teman Aser, boleh nanti ditukarkan dengan souvenir yang ada disiapkan sama teman-teman Aser di belakang, berupa gantungan kunci. Silakan diisi dan saya ucapkan selamat datang. Saya yakin dan percaya kita semua akan kembali ke tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali datang dan belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk bergabung di tempat ini. Yang mau katakan amin. Nah itu yang berikutnya. Berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah lama pelayanan di tempat, yang sudah lama di tempat ini dan rindu untuk melayani, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode yang kecil di bawah. Silakan nanti di scan, di situ ada link, nanti akan diarahkan menuju ke bidang-bidang pelayanan yang Bapak Ibu Saudara sekalian ingin melayani Tuhan di situ. Jadi silakan nanti di scan lalu kemudian dikirim, nanti kita akan ada P3-nya, pertemuan para pelayanan gitu. Lalu kemudian yang ingin baptisan, kita akan adakan baptisan di minggu terakhir di bulan Agustus. Jadi penutup ya untuk di bulan Desember. Nanti di bulan Desember kita akan baptis, akan ada baptisan, nanti akan ada juga konselingnya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dilayani baptisan secara selam. Berikutnya saya mewakili panitia Natal. Ya, laporan Natal. Kondisi keuangan Natal saat ini yang dana kita butuhkan untuk Natal kita itu di angka 95 juta kurang lebih. Ya, dan saat ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 72 juta sehingga masih kurang kekurangan dana 20 juta lebih. Nah, acara sudah akan 2 minggu lagi. Jadi Bapak Saudara sekalian yang terbeban untuk membantu, silakan nanti hubungi saya atau hubungi panitia Natal. Ada datang rival ya, atau Ibu Budi boleh, sama Ibu Budi juga boleh. Ibu Budi mohon bangkit berdiri, Ibu Budi sebagai bendahara. Nanti dihubungi Ibu Budi. Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang sudah menyerahkan janji iman, silakan juga sama Ibu Budi. Nanti kita akan tindak lanjuti ya. Jadi kita kondisi keuangan Natal seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, Natal kita akan diadakan, boleh ditampilkan? Natal kita akan diadakan di tanggal 6 Desember, lokasinya di Hotel Unhas, Ballroom Hotel Unhas. Ya, kita akan nanti dilayani oleh worship leader Fandi Santoso. Fandi Santoso ini adalah vokalis Krispati gitu ya. Tahu vokalis Krispati ya. Vokalis Krispati yang yang sudah kita kenal sama-sama. Jadi silakan nanti saya mengundang semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini untuk datang kita bersama-sama beribadah di Natalan kita di tanggal 6 Desember jam 6 sore. Ya. Tanggal 6 Desember. Nanti teman-teman PMK juga kita akan kirimkan surat supaya mengirim perwakilan untuk mengikuti ibadah perayaan Natal kita bersama. Nanti untuk ibadah firman Tuhan nanti akan dilayani, ini didoakan saja karena saya baru hubungi. Saya sudah hubungi beberapa pembicara-pembicara, cuman sepertinya kita agak telat. Jadi kita udah hubungi Jacqueline Selos, lalu kemudian Michael Gunawan dan lain sebagainya yang dari Jawa, Juan Mogi dan lain sebagainya, mereka sudah full jadwalnya. Jadi masih ada satu, ya kita doakan saja, kebetulan saya sudah ngomong, cuman belum dibalas sama dia ya. Jadi kalau kita kenal namanya Pendeta Esra Soru, ya, yang dari NTT dari Kupang, itu saya sudah hubungi, cuman dia belum balas ya atau tidaknya. Kita doakan saja supaya dia bisa melayani kita ya. Kalau Mel Atok lagi sedang ada di luar negeri gitu, sedang ada di Amrik, jadi belum bisa melayani kita. Gitu, nanti didoakan saja. Jadi karena kita agak terlambat untuk pembicara, kita baru fokus kemarin ke WL kita, gitu ya. Jadi
Itu yang saya sampaikan terkait dengan Natal. Nah, kita dukung sama-sama karena teman-teman juga akan persiapan. Tentunya membutuhkan dukungan selain support dari dana, materi, juga disupport dari doa. Yang setuju katakan amin. Ya. Lalu yang berikutnya, setelah ini masih ada ibadah raya 2 dan 3. Ibadah raya 2 dimulai jam 5 sore, ibadah raya 3 dimulai jam 7 malam gitu ya. Nah, kalau sudah melihat tempat duduk yang sudah penuh, kayaknya kita harus pecah lagi ibadah raya 1 ya. Kalau tanpa teman-teman dari KMKO pun kita sudah di angka 120-an, 110, 120. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu ya. Yang mau ibadahnya jam 8, jadi kalau seandainya dipecah, yang mau jam 8 ibadahnya datang ada? Angkat tangan yang mau jam 8 ibadahnya. Biasanya orang itu jam 8 suka kan lebih pagi gitu ya, oma-oma, bapak-bapak gitu ya. Supaya setelah itu, supaya selesai setelah itu pergi belanja. Gitu ya. Ada juga yang senang jam 10. Kemungkinan besar kalau kita pecah ibadah raya 2 pagi jadi jam 8 dan jam 10 mungkin. Atau jam setengah 11 begitu ya. Nanti kita akan pikirkan sampai ke sana kalau Tuhan terus kirimkan kita jiwa-jiwa. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3:23 dikatakan, aku dan aku di mana aku ditinggikan, yaitu Tuhan Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang di situ. Amin. Dan saya yakin di tempat ini hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Bukan pendetanya, bukan juga majelisnya, bukan juga tim PW-nya, tapi hanya Tuhan yang ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Itu saja pengumuman dari saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Kak Esra untuk penyampaian pengumumannya, dan terakhir disampaikan untuk teman-teman yang mengisi kegiatan di Natal nanti, baik itu drama, choir ataupun bentuk kegiatan lainnya, kita akan adakan latihan Selasa nanti jam 7 malam. Nah, untuk praise and worship-nya tim PW-nya juga akan latihan Selasa tapi di minggu depannya lagi. Jadi silakan teman-teman dicatat tanggalnya, nama-nama yang akan pelayanan juga ikut berpartisipasi akan dikirimkan di grup, dan kami masih membuka teman-teman yang rindu untuk berpartisipasi di Natalnya kita, apalagi drama ya, masih butuh banyak talent. Nah, demikian pengumumannya kita, mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Anugerah-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Lawatan-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biar Bapa apa yang telah kami lakukan untuk Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar semuanya Bapa, apa yang Tuhan titipkan pada kami, talenta yang Tuhan titipkan pada kami, boleh kami kembangkan semakin hari dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Albert Lintang yang telah memberkati kami semua pada pagi hari ini, yang telah melayani kami Tuhan dengan pemberitaan firman-Mu. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya, pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya diberkati Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus Maha mencukupkan, apapun yang menjadi kerinduannya di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus yang Maha mendengar. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di mana kami ada. Tidak secara kebetulan Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, hati-Mu tertuju pada bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kerinduan-Mu Tuhan, hati-Mu tertuju pada bangsa ini. Kami percaya Bapak, Indonesia akan semakin menuju pada kemuliaannya Tuhan. Di pemerintahan yang baru ini Tuhan Yesus, Engkau berikan otoritas daripada surga-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan dalam pemerintahan ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dan seru dan kehendak-Nya Tuhan. Dan kami percaya Bapak, Indonesia menjadi miliknya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin belum sempat hadir pada pagi hari ini, yang sakit atau yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau Allah yang Maha menyembuhkan. Engkau Allah Jehovah Rafa. Engkau sanggup mengangkat setiap sakit penyakit kami Tuhan. Biar kami dapat pulih seutuhnya dan kami dapat datang menyembah nama Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yang lalai Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka Bapa. Biar Engkau tarik mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama datang di tempat ini kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berada dalam luar kota Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan Yesus ada bersama mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk penuaian jiwa di bangsa kami Tuhan. Penuaian jiwa di kota kami Makassar Tuhan, terkhusus Bapa. Kami percayakan bangkit generasi yang cinta akan Tuhan. Kami percayakan bangkit generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus akan bertekuk lutut menyembah Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kami. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu menjangkau jiwa di luar sana Bapa. Baik lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami tetap berdoa untuk gereja kami GBI Oikumene di tempat ini Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang ajaib akan Engkau kerjakan bagi gereja ini Bapa. Ada maksud Tuhan yang terindah bagi gereja ini Tuhan. Biar gereja ini hadir menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Biar gereja ini hadir untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar gereja ini Tuhan semakin menyembah Tuhan dalam hidup kami. Biar gereja ini Tuhan tetap dinyatakan hadirat-Mu Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap kegiatan kami Tuhan yang akan berjalan sepekan yang akan datang. Terkhusus untuk persiapan Natal kami Tuhan pada tanggal 6 Desember nanti. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Allah yang Maha menyediakan dalam hidup kami. Kebutuhan dan yang masih kami perlukan Bapa, kami percaya Engkau sanggup menyediakannya. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berusaha dalam kehendak-Nya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kami. Biar kegiatan kami Tuhan, kegiatan Natal kami Bapa, bukan kegiatan yang biasa-biasa saja. Bukan kegiatan seremonial belaka. Tapi nama Tuhan Yesus ditinggikan pada kegiatan kami. Banyak jiwa diberkati Tuhan. Banyak jiwa yang pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Setiap pelayan-Mu Bapa yang akan terlibat, berikan kesehatan, kekuatan selalu. Berikan hati yang mau melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Terima kasih Bapa yang baik, kami tetap berdoa untuk pemimpin kami di tempat ini Tuhan, Ibu Gembala dalam masa tuanya. Engkau berkati Bapa, sukacita Tuhan selalu melingkupinya, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupannya. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau Allah yang Maha mengetahui. Untuk Bapak Pendeta Esra dan juga beserta istri dan anaknya Tuhan, Engkau berkati wakil gembala kami ini Bapa. Apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan dalam hidupnya, Engkau nyatakanlah Tuhan, Engkau kerjakanlah Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang Maha mendengar.
dengarkan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau Allah yang maha mencukupkan. Dan anaknya Dev Bapa, kami percaya anak ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami percaya ada keajaiban dan penyertaan Tuhan yang ternyata bagi anak ini Tuhan. Kami percaya bahwa anak ini Tuhan dinaungi oleh Tuhan. Setiap musim hidupnya, setiap langkah hidupnya dilingkupi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami di tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang bekerja, jadikan kami biji mata-Mu Tuhan di setiap pekerjaan kami, di kantor kami Tuhan, di lingkungan kami Tuhan, di rumah kami Bapa, di keluarga kami Tuhan. Jadikan kami biji mata-Mu Bapa, biar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang mudah dibaca oleh semua orang. Bapa yang baik, kami yang ada di tempat ini sebagai mahasiswa, Engkau berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kami semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan beri, prestasi yang Tuhan beri, biar itu semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau Allah yang maha mendengarkannya Bapa. Biar saat kami dalam masa duka kami Tuhan maupun dalam masa suka kami Tuhan, kami datang mencari Tuhan, tidak mencari jalan yang lain. Karena kami tahu Bapa, hanya Yesus sumber pengharapan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Kami terima itu Tuhan, kami terima itu Bapa, dan kami akan pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami kembalikan semuanya Bapa, agar Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus yang adalah Roh Allah, menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak.